Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hasil dari pekerjaan magang kami, yaitu proyek Base Mansion Apartemen Tower Suite. Kami terdiri atas Kansa Fadila, Dwina Malika, David, Dewi Ida Sofia, dan saya sendiri, Nanda Vasnatria. Oke, next. Berikut adalah job desk dari masing-masing anggota. Next. Berikut adalah overview project. Informasi yang perlu diberikan antara lain adalah seperti ini: ada jumlah lantai, ada total keperluan nilai kontraknya. Next. Ini adalah dilihat dari GPS atau Google Maps. Next. Ini adalah site plan-nya. Next. Adalah dana konstruksinya ini. Ini adalah tower yang tidak kami bahas. Yang kami bahas adalah yang ini. Next. 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 Ya, lanjut. Lanjut. Ini adalah potongan. Lanjut. Lanjut. Ini work BBS yang telah kami buat. Ada pekerjaan persiapan, ada struktur, ada arsitektur, ada MEP, berserta branch-branch yang bercabang-cabang seperti ini. Next. Ini untuk lantai 2 sampai 44, ada MEP, ada arsitektur, ada struktur. Next. Berikut adalah pembahasan analisa strukturnya. Ini adalah permodelan yang telah dibuat di SAP 2000. Ini adalah dana struktur dari balokan, dimensi balok, beserta notasi pelat, S3A, ada S3, ada S5A. Next. Next, ini ada perbedaan di setiap lantainya. Ini ada dana kolom, ada K7, K8, ada shear wall juga. Next. Ini input material yang dimasukkan dalam SAP. Balok, ada kolom, ada pile cap. Next. Ini untuk frame propertiesnya dari balok yang sesuai dengan dana yang ada tadi. Ada kolomnya juga, balok kanak sama kolom penyangga ada. Next. Ini area properties, ada S2, S3, S3A, sampai shear wall. Shear wall-nya dibuat pakai area tadi. Ini ada pembuatan baloknya. Ada bani tembok sama bata ringan, dan bani partisi untuk yang balok anak. Next. Untuk pembuatan platnya mengikuti ASCE. Dan untuk pembanacan dinding mengikuti brosur, ada Dry-Mix brosurnya. Lalu ada beban khusus atapnya 96. Next. Nah, ini respon spektrumnya berdasarkan perhitungan-perhitungan tadi yang di atas didapatkan, lalu bisa dibuat grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini, nih kalau sudah bisa diplot. Next. Perhitungan koefisien seismik seperti ini perhitungannya, mengikuti SNI 1726 2019. Mencari CS, CS max, CS min, lalu dicek CS min, CS max, dan CS hasil perhitungannya nanti. Apakah oke apa tidak. Lalu dicari perhitungan geodeser shear-nya. V sama dengan CS kali W. Gempa arah X dicari, gempa arah Y dicari. Ini didapat dari SAP. Gempa arah X, gempa arah Y. Lalu dicek rasio gempa arah X dan gempa arah Y-nya berapa. Lalu dapatkan nanti skala barunya seperti ini dari hasil perkalian ini. Next. Nah, ini tadi shear wall design check-nya oke apa tidak. V statics harus lebih besar daripada 0,85 V dinamis. Setelah dicek nyata masih oke. Berarti desain shear wall-nya sudah oke. Next. Nah, itu
yang respon spektrum yang diinput dari SAT bisa langsung dengan IPC 2006. Tinggal dimasukkan saja tadi SDS-nya berapa, SD1-nya berapa. Next. Ini input beban angin, lalu ada input load pattern-nya seperti ini. Formatnya, next. Lalu ada load cases dan load combination. Load combination ada 1 sampai, nah itu tadi. Next. Next. Nah ini hasil run-nya. Dari combo yang didapatkan terbesar yang ini. Next. Nah, ini rekapitulasinya. Next. Nah ini kondisi existing-nya diambil salah satu contoh saja. Next. Ini hasil run kolom. Next. Nah, ini kondisi existing shear wall-nya dari hasil run sub-nya. Next. Nah, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Malikal atau David, silakan. Silakan, Malikal. Ya, ya. Ini adalah perhitungan daya dukung tanahnya. Kita masukin data perencanaan. Next. Ya, ini perhitungannya sehingga nanti dihasilkan QU sama dengan Ki izin yang mana QU 1908,08 sama dengan 63603. QU-nya lebih besar daripada Ki izin. Oke, next. Nah, ini perhitungan daya dukung tanahnya sehingga didapatkan Ki izin dan Ki total. Next. Ya, ini perhitungan pondasi tiang pancang. Nah, di sini direncanakan tiang pancang dengan kedalaman 28 meter, yang mana PU lebih kecil atau sama dengan Ki izin total, 4080 lebih kecil sama dengan 3816,2, sehingga masih oke, memenuhi. Next. Ya, di sini menghitung daya dukung total tiang pancang dan efisiensi total tiang pancang. Didapatkan 0,76. Next. Ya, di sini pada hasil akhirnya ada cek tegangan izin terhadap tegangan ultimate yang pancang, yang mana tegangan izin lebih besar dari tegangan ultimate, yaitu 636,03, lebih besar daripada 484,075, sehingga masih oke dan memenuhi. Maka direncanakan menggunakan tiang pancang sebanyak 6 buah berdasarkan brosur yang dipilih dengan diameter 30 cm kelas C. Next. Ya, bisa di next. Ya, di sini ada gambar detail pondasi sesuai perhitungan tadi. Nah, ini ada perhitungan struktur. Next. Di sini kami menampilkan contoh satu perhitungan struktur plat lantai S5A. Bisa dilihat dengan perhitungan dan data yang diperoleh, kita proses sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Next. Next, Mbak. Ya, di sini ada perhitungan balok B1. Kita tulis data perencanaannya, B-nya 500 mm, hanya 900 mm. Next. Ya, ini perhitungan tulangan tumpuan, yang mana D tumpuannya sebesar 839 mm. Next. Nah, di sini diproses sehingga menghasilkan kapasitas existing geser pada tumpuan. Ya, bisa dilihat dengan cara yang sudah dijabarkan. Ya, next. Di sini ada perhitungan balok B1 dengan dimensi 50 cm dan lebar 90 cm. Di sini ada tulangan tumpuan dan lapangan. Dengan cara yang diperoleh,
Di sini ada rekapitulasi perhitungan kapasitas momen dan geser balok dan plat. Semuanya masih oke dan memenuhi setelah kita hitung kapasitasnya. Bisa dilihat semuanya oke. Nah, di sini sebelum masuk perhitungan struktur kolom, hendaknya dilakukan pengecekan faktor-faktor berikut, yaitu cek syarat struktur penahan gempa. Di SAP bisa dilihat dan dianalisa. Next. Ya, di sini bisa dihitung EI kolomnya dan EI balok dengan rumus yang sudah tertera. Ya, bisa di next. Nah, melalui nomogram tersebut didapatkan nilai K yang mana sebesar 2,77 dan faktor pembesaran momen bisa diabaikan. Next. Ya, di sini ada perhitungan struktur kolom K6 dengan dimensi 600 mm, lebar 1800 mm. Next. Nah, di sini ada perhitungan kolom arah X yang mana tulangan tarik yaitu 3964,71 dengan tulangan tekan yaitu sebesar 3964,71. Berikut hasil perhitungannya. Nah, di sini ada output diagram interaksi kolom arah X dan juga hasil dari resultan aksial, momen dari SAP. Next. Ya, di sini ada perhitungan kolom struktur K6 yang berada pada arah Y. Sama seperti tadi caranya, sehingga dihasilkan perhitungan tabel di layar. Ya, next. Ya, ini diagram interaksi kolom arah Y. Next. Di sini ada gambar dari denah tulangan K6. Next. Ya, untuk perhitungan RAP sendiri adalah suatu acuan atau metode penyajian rencana biaya yang harus dikeluarkan dari awal pekerjaan, mulai dari pekerjaan tersebut hingga selesai. Rencana biaya harus mencakup dari keseluruhan kebutuhan, baik itu biaya material atau bahan yang diperlukan, biaya alat, upaya pekerja, dan biaya lainnya. Nah, RAP sendiri adalah uraian pekerjaan, volume pekerjaan, harga satuan pekerjaan, produktivitas dan durasi, dan total biaya semua pekerjaan. Nah, berikut merupakan contoh volume pekerjaan. Yang pertama adalah volume pekerjaan pembersihan lapangan dengan cara menghitung panjang bangunan dikali lebar bangunan. Sejumlah 1022,56 meter. Setelah itu adalah volume pekerjaan pengukuran, volume pekerjaan WC dan pengukurannya, dan pekerjaan pagar sementara. Setelah itu adalah contoh perhitungan volume pekerjaan tanah, volume pekerjaan galian valkep, volume pekerjaan pengangkutan tanah seperti yang ada di layar. Setelah itu adalah perhitungan volume pekerjaan valkep, mulai dari pengerjaan betonnya, setelah itu pembersihannya, dan setelah itu betonnya. Setelah itu ada pekerjaan volume slope, dari pekerjaan volume existing slope. Setelah itu ada pekerjaan tulangan slope, dan ada pekerjaan beton slope. Untuk contoh perhitungan struktur kolom sebagai berikut. Yang pertama adalah perhitungan volume blok beton struktur kolom. Didapatkan 331 meter kubik. Setelah itu ada volume tulangan struktur kolom dan volume existing kolom. Setelah itu ada contoh perhitungan volume plat. Ada perhitungan existing plat. Setelah itu ada volume beton plat dan pembersihan plat. Untuk contoh perhitungan tangga sebagai berikut, dapat volume beton tangga, setelah itu ada volume existing tangga dan penulangan tangga. Setelah itu ada contoh perhitungan volume balok. Perhitungan baloknya sebagai berikut. Yang pertama adalah volume existing balok, perhitungan tulangan balok, dan beton balok. Dan ini adalah sirbol juga seperti perhitungan struktur kolom. Yang pertama adalah perhitungan volume
beton, setelah itu tulangannya beton, setelah itu baru backing shear wall. Berikut merupakan contoh rekapitulasinya, mulai dari pekerjaan persiapan hingga pekerjaan atas. Berikutnya dilanjutkan oleh David. Ya, terima kasih. Untuk metode pelaksanaannya yang pertama adalah pekerjaan pembersihan. Pekerjaan pembersihan lahan pada lokasi proyek dilakukan menggunakan alat berat, ekskavator, dan dump truck, merupakan alat yang digunakan untuk membersihkan area proyek dari pohonan, rumput liar, dan lain sebagainya, dengan volume pekerjaan 1022,56 meter persegi. Lanjut, next. Untuk pekerjaan pagar proyek, pemakaman di lokasi diperlukan untuk menjamin keamanan kegiatan konstruksi dalam lingkungan proyek. Untuk volume pekerjaannya 128 meter lari. Next. Ketiga adalah pekerjaan uji dan pengukuran pada lokasi dilakukan dengan memberi penanda titik atau bagian yang akan dikerjakan sesuai dengan gambar perencanaan. Teodoli digunakan sebagai alat bantu pengukuran. Untuk volume pekerjaan uji dan pengukuran 88 meter lari. Next. Yang kedua adalah pekerjaan tanah. Untuk yang pertama adalah pekerjaan galian. Galian pada proyek ini meliputi galian pelkep dan tiang pancang. Galian digunakan setelah pengukuran selesai. Pelaksanaan pekerjaan galian ini dilakukan menggunakan ekskavator sampai dengan elevasi sesuai gambar perencanaan. Kemudian material tanah diangkut menggunakan dump truck dan dibawa ke lokasi pembuangan. Untuk volume pekerjaan galian sekitar 916,86 meter kubik. Untuk pekerjaan urukan dilakukan menggunakan pasir uruk. Pemberian material pasir uruk pada lokasi proyek dilakukan sesuai dengan gambar perencanaan. Untuk volume pekerjaan urukan 1152 meter kubik. Ini merupakan permodelan yang dilakukan SketchUp untuk pekerjaan kalian. Next. Ketiga adalah pekerjaan fondasi. Pertama adalah pekerjaan tiang pancang pada proyek ini dilakukan pada titik sesuai dengan gambar perencanaan. Kedalaman tiang pancang proyek ini berada di elevasi min 60 meter dengan mutu FC 52 MPa dengan titik tiang pancang 125 titik. Next. Dua adalah pekerjaan foundation dan pelkep, memiliki 3 tahapan pelaksanaan, yaitu pertama adalah backcasting, pembersihan, dan pengecoran. Untuk gambar yang sebelah kiri adalah diagram untuk metode pelaksanaan dari foundation dan pelkep. Next. Ini merupakan permodelan dari pekerjaan tiang pancang. Next. Dan ini pekerjaan pelkep. Next. Yang keempat adalah pekerjaan struktur atas. Pekerjaan kolom. Di atasnya adalah merupakan diagram metode pelaksanaannya. Pekerjaan kolom dilakukan dengan 3 tahapan, dimulai dari pembersihan, fabrikasi tulangan pada lokasi, pemasangan tulangan kolom dibarengi dengan fabrikasi tulangan kolom. Pekerjaan pemasangan backcasting dilanjutkan dengan pekerjaan pengecoran kolom. Next. Ini merupakan gambar dari pekerjaan di fabrikasi di sekitar proyek. Lalu tower crane akan digunakan dalam pengecoran. Next. Kedua adalah pekerjaan backcasting kolom, fabrikasi, lalu diangkat menggunakan tower crane dan dipasang ke lokasi. Next. Ketiga adalah pengecorannya, dilakukan pembersihan terlebih dahulu, dilakukan pengecekan, quality control, dan lain sebagainya. Lalu pengecoran akan dapat dimulai. Next. Ini merupakan permodelan pekerjaan kolom di SketchUp. Next. Ketiga adalah pekerjaan balok dan slab, pemasangan backcasting balok, pemasangan tulangan, pengecoran, dan pembongkaran. Untuk balok, untuk plat juga sama. Di pekerjaan balok dan plat memiliki metode pekerjaan yang hampir sama dengan 3 tahapan, dimulai dari backcasting, lalu pemasangan tulangan, kemudian dilanjutkan dengan pengecoran. Next. Merupakan gambaran dari pekerjaan backcasting balok dan plat. Next. Untuk pekerjaan pembersihan dengan deskripsi seperti ini, jadi fabrikasi pembersihan, lalu dilakukan pengecoran. Next.
Ini merupakan pekerjaan pengecoran dan dilakukan pembersihan dari kotoran sisa kawat yang tertinggal, lalu dilakukan pengecoran dengan mutu beton yaitu FC 35 MPa. Next. Ini merupakan permodelan balok dan plat lantai yang ada di SketchUp. Next. Selanjutnya adalah scheduling dan pembuatan kurva S. Next. Ada perhitungan produktivitas dan durasi pekerjaan. Perhitungan produktivitas juga dapat dilakukan dengan pendekatan koefisien sehingga menghasilkan nilai produktivitas alat maupun pekerja dan juga durasi pekerjaan. Seperti yang ada di layar merupakan contoh perhitungan produktivitas pengecoran tangga. Next. Cara perhitungan produktivitas yaitu dengan cara menghitung jumlah orang dalam grup, menghitung produktivitas satu pekerja dalam grup, kemudian produktivitas dalam grup, dan selanjutnya menghasilkan volume pekerjaan yang merupakan volume dibagi produktivitas. Next. Selanjutnya adalah biaya pekerjaan. Perhitungan biaya pekerjaan adalah suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan bangunan, upah pekerja dan peralatan dengan harga bahan bangunan, standar pengupahan pekerja dan harga sewa atau beli peralatan untuk menyelesaikan persatuan pekerjaan konstruksi. Di bawah ini merupakan contoh perhitungan biaya konstruksi. Untuk rumus perhitungan biaya itu volume dikalikan dengan nilai HSPK. Next. Berikut merupakan rekapan volume, produktivitas, durasi, dan biaya pekerjaan. Dalam proyek Basement ini, biaya total pekerjaan struktur adalah 94.677.356.138,59 rupiah, seperti yang ada di layar. Next. Next. Ini merupakan contoh network planning yang kami buat. Next. 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 Yang kedua adalah pembuatan bagan balok atau bar chart. Bar chart adalah sekumpulan daftar item pekerjaan yang disusun dalam kolom arah vertikal, sedangkan kolom arah horizontal menunjukkan skala waktu. Yang di layar merupakan contoh bar chart metode penjadwalan. Next. Yang ketiga adalah pembuatan kurva S dengan Excel. Kurva S adalah sebuah grafik yang dikembangkan oleh Warren T. Hannum atas dasar pengamatan terhadap sejumlah besar proyek sejak awal hingga proyek berakhir. Next. Ini merupakan kurva S dengan Excel yang merupakan durasi bulanan dari proyek Basement. Next. Ini merupakan kurva S dengan durasi mingguan. Next. Selanjutnya pembuatan kurva S dengan MS Project. Next. Ini merupakan kurva S yang merupakan hasil dari MS Project. Waktu yang dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan tower suite gedung apartemen Basement sekitar 26 bulan atau 2 tahun lebih 2 bulan. Dengan biaya yang dibutuhkan kurang lebih terbilang 94.677.356.000 rupiah. Next. Selanjutnya adalah animasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, animasi dari permodelan dan metode pelaksanaan pada pembangunan proyek apartemen Basement Surabaya, khususnya Tower Suite, dilakukan menggunakan bantuan aplikasi SketchUp. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.